Sang waktu, engkau datang ketika tak kuundang, memaksa tanpa bicara, langkahmu pelan tanpa kusadar, namun pasti dan penuh arti. Engkau pergi ketika aku tak memberi, tanpa basa-basi. Ulahmu tak ku mengerti, namun yakin dan penuh percaya diri. Engkau mendampar, memukul, menendangku, tapi menyuapi, memberi, membangunkanku. Aku pun bangkit, berdiri di kaki sendiri, melangkah menghadang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat religi, ruang Ariung si Cepot, sarana informasi cerdas, elegan, praktis, orisinal, dan tepat. Alhamdulillah, jumpa kita di hari ini begitu cerah ya, karena di hadapan kita di sini sudah hadir Pak Kasih Penais Zakat dan Wakaf, Pak Dr. Haji Ujang Ruhiyat, MAG. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kang Hasan. Alhamdulillah, ini luar biasa nih ya, beliau ini aktivitasnya begitu padat. Tahun lalu saja kegiatannya itu luar biasa, tidak ada berhenti, tiap hari ada terus nih ya Pak Kasih kita ini. Nah Sobat religi, pada kesempatan kali ini sesuai dengan rencana kita, program kita, bahwa di tahun ini kita akan mengenalkan ya tupoksi atau tugas dan fungsi masing-masing layanan di kantor Kementerian Agama, khususnya kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Kemarin kita sudah membuka informasi mengenai subbag tata usaha, apa saja yang ada di subbag tata usaha. Nah sekarang kita akan mengulik ya, kita mengupas apa saja sih tugas-tugas di seksi Penais Zakat dan Wakaf. Nah Pak Dokter mungkin nanti akan menjelaskan secara ringkas lah ya untuk Sobat religi, apa sih layanan yang ada di Penais Zakat dan Wakaf. Maka untuk itu kami silakan. Saya di seksi Penais Zakat Wakaf ini luar biasa, terutama pemanfaatan waktu. Karena kegiatan-kegiatannya bukan hanya di darat, di udara, di laut. Benar. Tugasnya semua. Betul. Melampaui batas ruang dan waktu. Gitulah kira-kira. Luar biasa, nggak salah tadi puisi yang dibaca tuh sesuai ya. Nah di seksi Penais, karena saya juga pernah di seksi PD Pontren, pernah di seksi madrasah. Ini luar biasa, sama tidak kalah pentingnya. Tugas itu di mana saja kalau kita isi betul waktu itu, insya Allah penuh manfaat. Jadi sesuai dengan PMA nomor 19/2019. Ya. Jadi tusi di seksi penerangan agama Islam Zakat Wakaf itu satu terkait dengan pelayanan. Kedua tentang BIMTEK, bimbingan teknis. Ketiga terkait dengan pembinaan. Keempat, ini yang paling pokok nih sekarang, era digitalisasi. Betul. Ini yang keempat ini pengelolaan sistem informasi. Karena kita di seksi penerangan agama Islam Zakat dan Wakaf. Jadi keempat tugas dan tugas itu hanya terkait dengan penerangan agama Islamnya, terkait dengan zakat dan wakaf. Sesuai dengan PMA nomor 19/2019 ya. Itu struktur SOTK kabupaten kota di Jawa Barat. Kita berbeda dengan kabupaten kota yang lain. Kita Kabupaten Bogor itu sama dengan Kota Bekasi. Hanya dua. Hanya dua ya? Jadi Sukabumi? Enggak. Oh tidak. Itu Bimas.
Oh, Bimas ya. Bimbingan Masyarakat Islam bidangnya. Nah, kita sama di provinsi itu SOTK-nya. Oh, sama dengan jadi provinsi. Bimas Bimbingan Masyarakat Islam itu dibagi dua. Bimbingan syariah ya. Ya. Dan dibagi dua, ada Kasih Urais, ada Kasih Penais. Penais. Jadi itu yang paling pokok sesuai dengan amanah PMA. Nah, sehingga dari situlah kita dengan tadi pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan sistem informasi itu hanya kaitannya karena seksi tadi dibagi dua informasi itu kaitannya satu terkait dengan penerangan dan penyuluhan agamanya, gitu ya. Terus juga terkait dengan kemitraan umat. Kemitraan umat itu organisasi atau lembaga keagamaan. Ormas Islam. Itu di kita tuh. Oh iya. Itunya. Itu termasuk kaitannya dengan apa tuh? Koordinasi atau termasuk pembinaan? Ya masuk organisasinya tadi. Iya. Walaupun secara organisasi dia punya badan hukum tersendiri. Independen lah ya. Tapi tugas kita negara hadir. Ya. Ini tusinya masuk. Nah ini nih benar. Masuk hadir kita negara di sini. Pembinaan dan pengawasan di situ. Gitu. Masuk kemitraan umat Islam, termasuk publikasi dakwah. Nah, ini termasuk kita nih di sini. Oh ini sekarang nih ya, kita nih bincang-bincang nih. Pengertian secara luas dakwah itu ya publikasinya, ekspos. Termasuk Hari Besar Islam. Ya. Itu di kita. Terus lagi kita karena tadi di penerangannya itu punya hari ini karena banyak yang pensiun. Jadi dari 40 kecamatan hanya 38 penyuluh agama Islam fungsional yang PNS yang masih aktif hari ini. Jadi tersebar di 40 kecamatan. 40 kecamatan. Terus lagi ada 323 orang penyuluh non PNS. Yang kontraknya karena ini sistemnya asesmen ya. Jadi itu sampai 2024. Berarti 3 tahun. Ya. 5 tahun. 5 tahun ya. 2019. Ini tahun terakhir. Yang sudah berjalan nih. Ya. Tinggal tahun terakhir lagi. Kita di seksi ada personil 5 orang. Dengan dibagi 3 bidang tadi. Di zakat wakafnya tadi kita tidak mengelola zakat, tidak mengelola wakaf, tapi ada badan khusus Bajnas, amanah undang-undang kan. Kita dari sisi pembinaan dan pengawasannya. Wakaf juga sama BWI, amanah undang-undang ada. Adapun di kita terkait pengelolaan dana zakatnya itu UPJ. Saya ex officio selaku ketua UPJ kantor Kementerian Agama. Jadi dan memang kita yang lalu di Garut kita sudah mulai itu ya. Jadi khusus untuk zakat profesinya aja pegawai. Yang lain infak sedekah tidak, itu harus di Bajnas. Hanya khusus gitu ya. Atau insiden juga, ya. Kita ada semacam pemberdayaan Majelis Salim. Nah itu di kita juga. Kurang lebih 1.773 unit. 1.773. Ini yang sudah terdaftar dan izin operasional. Iya. Melalui tadi. Berarti di luar itu masih lebih banyak ada lagi ya. Yang belum, tapi sudah ada. Ini yang sudah diizin di kita tersebar di 40 kecamatan. Yang tempo hari Kang Hasan dengan momen rangkaian hub ya alhamdulillah tuh. Kemarin 500 target untuk izin operasional tuh dengan melalui Jambore Majelis Salim yang kemarin seni budayanya kita ini bagian dari TUSI. Kita tampilkan di expo itu ya. Ini bagian dari TUSI Kang Hasan. Juga kita terkait dengan musabakoh tilawatil Quran termasuk hadis. Baik STQ maupun MTQ. Itu di tingkat kecamatan, desa bahkan tuh. Di tingkat kecamatan ada hibahnya tuh. Tingkat kabupaten. Saya ex officio kasih Penais itu menjadi sekretaris umum LPTQ. Di BWI sama. Di BWI sekretaris umum. Terkait dengan tadi strukturnya ya. Nanti. Tugas pemberdayaan zakat wakaf luar biasa tadi. Jadi tanah-tanah wakaf yang ada di kita Kabupaten Bogor bisa dibayangkan luasnya dengan 5 juta penduduk, 5 juta lebih. Sekitar 15 ribuan. Tanah wakaf itu 15.000. Itu yang sudah terdata. Iya yang sudah terdata. Tapi nanti kita bagi yang sudah AIW kurang lebih 550. Titik ya
itu yang sudah AIW. Jadi yang sudah AIW. Nah, nanti ada yang belum AIW, belum ikrar wakaf ya, belum sertifikat dari BPN. Ini persoalan lain. Kemarin kita sinergikan untuk pemberdayaan nazirnya. Kemarin 500 orang juga ada nazir ya, sudah kita berdayakan. Gitu. Nah, itu terkait tusi-tusi kita yang sekali lagi alhamdulillah walaupun kemarin di 2022 sebagai evaluasi saja, kita juga penguatan terkait dengan moderasi beragama. Bukan hanya, karena ini kan program nasional. Ya. Jadi bukan hanya untuk internal pegawai atau ASN, ya termasuk penyuluh non PNS, itu sudah mengikuti penguatan terkait dengan moderasi beragama. Apalagi kita selaku ASN tentunya harus menjadi pionir, paling duluan dibanding dengan masyarakat umumnya. Dan tahun ini kita juga sudah mengembangkan ke stakeholder lain, ke masyarakat melalui majelis taklim dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Jadi tahun ini kita sudah canangkan itu. Nah, sementara untuk zakat karena penting juga, kita sampai tahun ini kita terbesar untuk zakat profesi pegawai di tingkat kabupaten. Dan itu di Jawa Barat juga. Ya dibanding kabupaten kota lain, iya, kita 100%. Waduh. Menyetorkan zakat profesi pegawai kita ke Bajnas sesuai dengan perundang-undangan. Masalahnya amanah undang-undang harus begitu. Walaupun nanti kita pendaya gunaannya kembali internal kita. Bisa ya. Dan itu disampaikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan 8 asnaf. Kali ini zakat masalahnya. Zakat profesi bukan infak sodako. Kita tidak mengelola infak sodako. Gitu Pak Hasan. Itu mungkin yang sebagai gambaran saja. Nanti kaitan tadi yang disampaikan ada pembinaan asosiasi atau pembinaan terhadap organisasi profesi. Misal kalau dibawa dulu kan Pokjaluh ya, yang nanti akan berubah menjadi asosiasi. Nah, terus ada juga yang kemarin baru saja dikukuhkan atau dilantik FKPAI-nya. Nah, ini itu saya sampai saat ini bagaimana nih? Iya, saya perlu sampaikan juga. Ini luar biasa penyuluh kita ini. Karena memang penyuluh itu garda terdepan. Jadi kantor Kementerian Agama di tingkat kabupaten, karena mereka tersebar di kecamatan yang kita tahu KUA, kantor urusan agama itu sebagai UPT, unit pelaksanaan teknis. Jadi ada 12 pelayanan spesial. 12 pelayanan spesial terkait dengan agama dan keagamaan ini di KUA nih. Nah, salah satu penguatannya SDM yang disiapkan itu penyuluh, selain yang lain ya, penghulu, termasuk pengawas dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini perlu organisasi. Itu diawali, ya, saya supaya sampaikan juga, karena saya juga 17 tahun jadi penyuluh. Jadi tahu persis ini organisasi, betapa kegiatan-kegiatan kita itu lebih efektif selain individu tentunya, nah, itu melalui organisasi. Karena itu kan satu tim, tidak ada Superman, tapi ada juga super tim. Nah, ini istilahnya menarik. Nah, makanya organisasi itu penting. Nah, saya pernah jadi dulu sebelum ada Pokjaluh, karena sebelum Pokjaluh itu kelompok kerja penyuluh. Sebelum ada Pokjaluh itu ada nama forum lain. Dulu. Forum dulu. Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam dulu itu. Hampir mirip dengan FKPAI sekarang. Ya, FKPAI sekarang. Nah, ini awalnya FKPAI awalnya. Dulu saya termasuk utusan dari Jawa Barat. Di Kabupaten Bogor hanya 2 orang tuh. Saya dari Bogor, dari Cianjur 1 orang. 3 orang dengan Tasik tuh. Udah TOT, udah fasilitator terkait dengan ini. Nah, hasil rekomendasinya dibentuklah forum komunikasi. Gitu. Itu tahun berapa itu dulu? Itu di 2001-an. 2001. Saya baru ya tahun kedua tuh. Jadi penyuluh tuh. Yang dari 99 kan awal untuk penyuluh yang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau dulu kan bukan penyuluh sebagai pejabat fungsional. Sebelum 99. Masih struktural. Iya. Jadi bukan jabatan fungsional dulu itu. Nah, saya masuk mengawali 2009
tahun 1999, 2000 masuk. Nah, itu yang pertama jabatan penyuluh fungsional. Nah, gitu. Nah, baru di kabupaten dibentuklah forum komunikasi tingkat kabupaten. Nah, saya sekretarisnya tuh waktu itu, ketuanya kalau nggak salah Pak Haji Parta Wijaya. Saya masih ingat tuh. Ini supaya sampaikan juga. Iyalah, mudah-mudahan beliau tetap sehat karena penyuluh juga, dia senior tuh waktu itu. Sukabumi ya? Di Cigombong, Ciburayut. Awas jangan pikiran yang lain-lain. Tapi itu ada nama Cijeruk tuh. Ada nama makanan juga di Garut tuh. Iya. Burayut. Burayut itu ini Ciburayut. Bisa aja Kang Hasan. Iya. Gitu Pak Haji Parta tuh ketuanya tuh. Saya sekretarisnya kabupaten. Dan ketika itu anggotanya penyuluh agama honor. Nah, dulu bahasanya honor tuh. Iya. Nah, itu anggotanya tuh. Saya pengurus dari yang fungsionalnya. Nah, periode kedua Pak Haji TB. Oh, Pak TB. Almarhum. Jamsari, TB Jamsari. Nah, ketua. Saya sekretaris lagi, yang 2 periode tuh. Waduh. Nah, baru ada pelatihan lagi terkait dengan penyuluh di pusat. Nah, saya juga perwakilan Jawa Barat juga di sana. Lahirlah Pokjalu. Oh. Kelompok kerja penyuluh Pokjalu. Nah, disinilah yang nanti secara organisasi ada pemilahan-pemilahan irisan-irisan. Kalau forum komunikasi penyuluh agama Islam itu untuk yang non PNS, ketika itu masih honor. Ya. Pengurusnya tuh, gitu ya. Makanya ketuanya ketika itu almarhum Pak Haji Edi Subandi di Penais tuh dulu tuh, dan dia pensiun, tapi masih jadi penyuluh honor ketika itu, yang ketuanya. Nah, sekretarisnya baru yang lain dari PAH tuh, itu siapa ya? Ustaz Deden kalau nggak salah itu waktu itu ada. Nah, dibentuklah Pokjalu. Nah, ketuanya Pak TB Jamsari almarhum. Saya sekretarisnya sampai 2 periode. Jadi itu perbedaan-perbedaannya. Dan alhamdulillah sampai hari ini, nah ini terobosan penting tuh, baru beberapa hari FKPAI karena masa habis jabatannya di 2023 tuh kemarin Pak Ustadz Imron ya. Terus wakilnya naik PLT Pak Pelor tuh siapa tuh? Pak Ustadz Agus ya. Agus Muslim. Agus Salim. Agus Salim. Ya itu yang dari Ciampea. Alhamdulillah tuh. Walaupun beberapa bulan terobosan-terobosannya termasuk penanganan di Cianjur ya. Trauma healing luar biasa itu, penanganan termasuk ini. Ini proses raker kemarin itu rapat kerja itu ini luar biasa, demokratis betul, dan itu diapresiasi oleh pimpinan. Sudah ada ketuanya alhamdulillah. Ustadz Kakan tuh dari Cigombong ya. Nah, kemarin dilantik. Yang mudah-mudahan tadi secara organisasi sebelum proses rancangan asosiasi, nah, karena untuk FKPAI juga sampai 2024, karena itu kan penyuluh, organisasi penyuluh. Nanti Pokjalu juga, nah itu jadi asosiasi. Itu sejarahnya. Dan ini penting untuk penguatan-penguatan, percepatan-percepatan terkait dengan 12 layanan itu. Nah, ini banyak juga ini 12 layanan ya. Di kecamatan itu minimal 8 orang. Ya. Cibinong dan Bojong. Ada 10. Apa tuh pelayanannya? Yaitu tadi zakat. Ada bagian zakat wakaf khusus ya. Penyuluh khusus tuh, spesialis. Wakaf, kerukunan umat beragama, BTQ tadi terkait dengan Quran ya. Baca tulis Quran. Terkait dengan keluarga sakinah sendiri, stunting. Nah, ini di sini nanti. Terus ada aliran menyimpang, radikalisme, itu ada penyuluhnya tuh. Ada pangan halal, ada narkoba, HIV, termasuk moderasi beragama, gitu ya, terkait dengan anti korupsi. Jadi 12 tuh. Iya. Makanya dirangkap oleh penyuluh yang 8 orang itu. Mereka kan 12, itu 8. Terus ada juga pemberdayaan ekonomi. Termasuk haji dan umroh. Ada tuh penyuluhnya. Dan itu nanti di KUA ada pelayanan khusus terkait dengan itu di Pos Binsik yang berarti bisa ikut menjadi ini ya, pembimbing manasik kadang-kadang ya. Iya, bisa dilibatkan juga. betul. Bisa
jadi pendamping yang bukan hanya pendamping di sini di tanah air, bisa ke sana. Bisa ke sana ketika ya, proses umroh gitu ya. Oh ya, ke umroh. Iya. Nah, ini luar biasa ini. Sekarang regulasi itu keberpihakan terkait dengan penguatan ini. Sehingga saya tentunya kemarin sudah dicoba di 2022. Itu dari 12 pelayanan ini, Pak Hasan, itu dibentuk Pokja. Pokja Jakat ada tuh, walaupun ketuanya yang Taib ya, penyuluh fungsional, dibentuk tuh. Nanti ada organisasinya. Ini mereka yang bergerak tuh Pokja itu, kelompok kerja, Majelis Taklim, karena bagian dari itu sih, ya, kan efektif, bisa dirasakan untuk supaya cepat. Jadi menjawab super tim tadi itu, bukan Superman gitu. Apalah artinya kasih, gitu. Apalah karena artinya jabatan struktural. Tapi mereka yang fungsional ini yang luar biasa cepat itu. Apalagi kita penguatan seiring dengan kebijakan digitalisasi. Jadi sudah tidak ada alasan untuk lari-lari di tempat. Lari-lari kecil aja, wah udah ketinggalan. Lalu sekarang harus cepat. Karena kereta terus berjalan, gitulah kira-kira. Nanti ketinggalan gerbong. Gitu. Benar, jangan sampai itu. Gitu Hasan ya. Kira-kira gitulah. Ini 2023 itu fokusnya kita ke sana. Gitu. Jadi harapan Pak Kiai mungkin nih di tahun ini program-program percepatan layanan sesuai dengan digitalisasi layanan itu bisa berjalan dengan baik, dibantu dengan Pokja tersebut ya. Betul. Berarti ini nanti nih kita akan coba menghadirkan juga Pokja mungkin. Saya berharap karena ini penting supaya masyarakat juga tahu, paham bahwa ternyata tugas penyuluh tuh luar biasa. Tadi ada 12 ya layanan yang hanya dilayani oleh 8 orang yang bidangnya ada di KUA dan itu oleh penyuluh honor atau penyuluh non PNS. Betul. Nah, luar biasa para sobat religi semuanya. Kita sebenarnya pengen ngobrol banyak, tapi closing statement nih dari Pak Kasih kira-kira apa? Karena waktu nih. Ya, Kang Hasan dan sobat religi ya, mohon doanya. Mudah-mudahan terutama ini menyangkut masalah hajat hidup orang banyak. Nah, ini para penyuluh yang 323. Ini mudah-mudahan statusnya berubah. Oh iya. Kontraknya sampai 2024, mudah-mudahan sebelum sampai 2024 ya. Kemarin yang sudah didata 323 ya, 323 orang pendataannya. Baru direkrut kurang lebih 69 orang yang linear, berarti kan sisanya belum jelas. Nah, mudah-mudahan nanti tahapan berikutnya bisa bukan diusulkan lagi, diproses, untuk menjadi definitif, menjadi P3K, bagian dari ASN. Karena emang nyarinya susah juga ya. Susah juga. Ini betul-betul efektif ini. Mereka itu daun jatuh aja tahu. Ya karena selain tokoh agama, toga, tokoh agama, mereka juga tokoh masyarakat. Gitu lah kira-kira. Dan itu rata-rata S1. Bukan hanya sekedar kiai. Udah luar biasa ya. Pencapaian akademisnya sudah menunjang. Nggak usah diragukan lagi mereka itu. Gitu. Itu aja harapannya mudah-mudahan ke depan. Dan kita senantiasa kompak. Amin. Dalam satu barisan, dalam pengertian karena kita satu institusi vertikal. Yang harus juga kita berkolaborasi dengan kanan atau kiri ya. Termasuk bawah, gitulah kira-kira. Jangan ke atas saja. Tadi saya sampaikan di laut, di darat, di udara. Gitu ya. Di laut, karena penyuluh begitu. Benar. Makanya Mas penyuluh juga kan jaya. Itu sesuai Marsnya. Iya. Nanti kita dengerin Marsnya tuh kapan-kapan. Baik Sobat Religi, rupanya bincang kita sementara ini dulu. Kalau masih kurang puas nanti kita lanjutin lagi ya. Pak Kiai masih siap ya? Kalau kita undang lagi. Kang Hasan mah cepot ya. Baik, terima kasih Pak Kiai atas kehadirannya dan penjelasannya mengenai tusi penyuluh atau tusi PNS Zakat dan Wakaf. Dan kita lanjut bincang berikutnya dengan nanti kita akan undang Pokja Majelis Taklim ya di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam si cepot. Salam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.